para pengurus DPD, DPC Partai Nasdem Kabupaten Kupang, yang saya hormati staf ahli DPR RI Bapak Ernest Leka dan jajaran, yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh pendidikan, seluruh masyarakat yang hadir dari berbagai tempat, dan juga yang saya hormati teman-teman dari media, Pak Peter Winanti, dan juga Pak Mel Laupada yang juga turut hadir dalam kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada siang hari ini. Tentu yang pertama dan terutama kita patut menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya hari ini kita semua diberi kekuatan kesehatan untuk hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tentu mewakili DPD Nasdem Kabupaten Kupang dan permohonan maaf dari Ibu Ketua DPD, Bu Sufia Mailadehan, karena sementara berada di luar daerah, luar negeri, sehingga tidak berkesempatan hadir bersama kita pada kesempatan ini. Untuk itu izinkan saya mewakili lembaga DPRD dan juga mewakili DPD Nasdem Kabupaten Kupang untuk menyampaikan satu dua pesan kepada kita semua. Dan Bapak Mama sekalian, yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Sisawi, Ibu Bapak Ibu Pendeta, dan juga seluruh jemaat yang membuka pintu rumah ini, gereja ini, untuk kita sama-sama berada bernaung dengan tenang di tempat ini. Ya, hal seperti ini saya rasa sebagian kita sudah pernah mengikuti, tapi sebagian juga baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini. Ya, sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini yang dilakukan. Nah, yang akan disampaikan oleh pemateri ini adalah kegiatan dari anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Bapak Dr. Victor Bungtilu Lesura. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dari poin-poin yang akan disampaikan nanti, Pancasila, ya Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Hari ini Bapak Mama telah terjadi pergeseran. Ya, kita lihat ada banyak persoalan-persoalan yang mungkin kita lihat di media sosial atau di televisi. Banyak persoalan-persoalan yang ada di luar Kabupaten Kupang. Dan untuk itu harapan dari kita semua, mari kita jaga keutuhan bangsa ini. Ya, walaupun kita di desa, tapi kita punya peran penting untuk sama-sama membangun bangsa dan negara tercinta ini. Ya, kita tidak usah terprovokasi oleh kejadian-kejadian yang ada di luar sana. Ya, itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka sengaja merusak tatanan bangsa dan negara kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita di Amarasi Barat hari ini kita sudah punya kesadaran untuk sama-sama menjaga keutuhan negeri ini. Lalu yang kedua, yang akan disampaikan nanti dari Badan Bencana, Bapak Mama. Beberapa tahun kemarin terjadi bencana besar-besaran, 2019, ya 2021 ya, maaf. Itu terjadi bencana di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Kupang, dan kita di Batuman ini juga terdampak bencana. Untuk itu harapan saya hari ini dengan curah hujan yang besar, tentu ini butuh kewaspadaan Bapak Mama sekalian. Ya, kalau curah hujan tinggi, Bapak Mama diharapkan untuk mencari tempat yang aman. Nanti akan disampaikan lebih rinci soal bagaimana cara kita menjaga keamanan diri kita. Yang paling penting diri kita, baru yang lain kita selamatkan. Ya, saya pikir itu Bapak Mama dua hal yang nanti akan dibahas bersama dalam pertemuan kita hari ini. Untuk itu saya berharap kita dengan penuh sukacita kita mengikuti dua kegiatan besar ini, pemateri-pemateri yang luar biasa yang hadir siang hari ini akan menyampaikan materinya, dan untuk itu tetap kita bersabar sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Sosialisasi pilar kebangsaan yang ditetapkan oleh MPR RI dan dilaksanakan oleh anggota DPR RI dalam bentuk sosialisasi. Ya, kalau kita
ya ada pilar kebangsaan. Itu artinya pilar ini ibaratnya bangsa Indonesia ini ada hidup dalam satu rumah besar. Rumah besar ini butuh penopang. Ya, penopangnya itu adalah tiang. Kalau kita gereja Gemit, kita bilang tiang induk rumah. Kita bicara tentang bangsa, maka bangsa ini ada dalam suatu rumah yang besar, yaitu rumah yang kita sebut rumah bangsa Indonesia. Rumah itu ada berbagai orang di dalam, ya. Sama juga kalau Natal tahun ini, kalau kita baca di situ, Al-Hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, kita ini adalah keluarga kecil dalam rumah yang besar. Ya, rumah yang besar, yang namanya bangsa Indonesia. Kita yang ada di dalam rumah besar dengan tiang-tiang yang ada, ya kalau ada satu rumah besar, kalau salah satu tiangnya kalau dia miring karena atau beroboh karena, ya pasti orang lihat dari luar tidak ingat. Kok ini rumah, kok suka roboh, ya. Nah dalam kondisi itu, ya, ketika mulai ada krisis yang paling besar di Indonesia itu krisis, ya 98 itu memporak-porandakan ketong semua, masing-masing suku, masing-masing agama dengan keinginannya sendiri. Ada kelompok tertentu, ada kelompok ini, kelompok itu memporak-porandakan kebersamaan kita. Ya, dengan alasan kita menurunkan Soeharto. Tapi pertanyaannya, ketika Soeharto turun, kita masih nyamankah seperti Soeharto? Itu juga sebuah pertanyaan, karena kita dalam rumah yang sama. Ya, tidak ada lagi sopan santun. Ya, tahun 89 saya lihat sini dari orang barat, ketemu anak-anak SD semua berdiri. Selamat siang, Mister. Ya, kan sonar lain. Ketemu anak sekolah juga yang lain. Kalau dulu kita masih berbaris, ada orang tua di sana kita berbaris. 1, 2, 3. Selamat siang, Bapak dan Mama. Sekarang sonar lain. Itu soal. Ya, kenapa ada pengaruh dari luar? Sopan santun. Pertanyaannya di Tumbang ini masih ada gotong royong kok? Masih seperti dulu. Masih. Kau mulai kurang. Ya. Kalau di Pokdala itu kalau suruh kerja bakti, bilang kau ada dana desa. Dana desa itu sama kaitan dengan kerja bakti, gotong royong. Maka hilang itu nilai gotong royong. Mau gotong royong tanya, dana desa berapa untuk gotong royong? Itu soal-soal yang ada di seputar kita. Ya. Oleh karena itu, dengan peristiwa-peristiwa seperti itu muncullah satu pemahaman bangsa ini harus diselamatkan. Maka ditetapkanlah 4 pilar utama kebangsaan. Yang pertama Pancasila. Ya. Kenapa Pancasila yang pertama? Pancasila ini adalah pedoman untuk kita maju. Ya. Istilah kalau dalam beragama, Alkitab menjadi panduan. Kita mau bikin apa? Mesti kita lihat. Adakah perintah kah? Adakah larangan kah? Ya, ada perintah dan larangan. Pergilah kalau dalam agama Kristen. Pergilah dan baptiskan mereka dalam. Ya, itu perintah. Larangan, jangan membunuh, jangan potong hutan nanti bapak. Ya, aku potong satu saja. Nanti besok potong satu. Ini contoh, ya. Ya, jadi kalau kita lihat pilar, ya, pilar pertama, sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita dijamin untuk memeluk agama kita masing-masing. Ya, kita membutuhkan toleransi. Ya, minta maaf kalau di agama Islam agamamu agamaku, masing-masing memeluk agamanya sendiri. Ya, kita tidak bisa pergi urus orang lain pun agama. Kita urus kita pun agama saja. Ya, kalau orang lain bikin kerusuhan di sana, kita tidak usah bikin kerusuhan di sini. Ya, biasanya orang yang bikin rusuh itu, mereka itu jarang ke rumah ibadah. Kalau orang Kristen itu bilang kita harus, ya, ini itu. Pertanyaannya, ya, kemarin itu minggu terakhir, 52 minggu terakhir dalam 2025. Di antara kita ini ada semua kan minggu-minggu terakhir.
Kalau tidak ada di situ, orang lain baik di sana berdoa supaya saya tidak jatuh. Dan kita yang tidak datang gereja, kemudian ada soal lain, kami orang Kristen harus begitu. Toleransi agama kita adalah yang mengajarkan tentang kasih. Oleh karena itu toleransi itu penting. Siapa mau memeluk agama apa? Biarkan saja karena dijamin. Negara menjamin setiap kebebasan orang untuk beribadah. Ya. Akhir-akhir ini ada di media sosial ada perbincangan tentang tanggal 25 itu. Tidak usah kita bikin. Tanggal 25 ya kita tanya. Orang lain mau bikin tanggal 25, apa ngapain urus orang? Kita usah urus. Itu namanya toleransi. Ya. Kita kebanyakan di sini kan kita memiliki keyakinan. Kita mesti ada toleransi. Kita jangan ikut-ikut orang. Ya. Itulah yang namanya sila pertama, ketuhanan. Kita memiliki Tuhan. Ya. Kita punya kebebasan. Ya. Dalam memeluk agama kita masing-masing. Mau berdoa cara apa, itu terserah. Itulah kebebasan kita. Yang kedua, ya, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini biasanya ada soal sih. Ya, kita bicara tentang keadilan. Ya, misi apapun yang kita lakukan adalah harus adil. Tapi kadang-kadang orang memikirkan bahwa adil itu sama rata. Tidak. Ya, contoh saya kasih contoh. Kalau kami berempat ini kongsi mau usaha, saya kasih 10 juta, Pak Dewa kasih 50 juta, curang 60, Pak Eres kasih 30, 90 juta, Bapak kita dari Badan Bencana kasih 10, kami 20, untung 100 juta. Adilkah kalau dibagi rata? Adil kok? Tidak. Masa saya kasih 10 adil sama dia 4, biar yang kasih 50, itu tidak adil. Jadi keadilan itu bukan sama rata. Keadilan sesuai dengan apa yang harus kita perbuat. Ya, tapi kadang-kadang dalam masyarakat kita harus adil. Ya, nah itu. Tapi keadilan ini juga menjadi tanda tanya dalam berbagai soal. Ya, itu biasa soalnya ada di desa ada. Ya, bagi-bagi bantuan ini yang seharusnya dapat namanya tidak ada. Nah itu yang tidak adil. Ya, jadi kita memberikan sesuatu kepada orang yang menurut aturan itu haknya, atau orang yang kita berikan itu memenuhi syarat untuk kita berikan. Ya, biasanya ribut-ribut di desa begitu kalau mau bagi-bagi bantuan. Nah, kenapa ini dapat, kenapa itu tidak dapat? Bukan nanti di ketum jemaat begitu ketika mau ngomong tentang dia orang tanya ini data kaya kok, data miskin kok, di situ hanya bilang janda, tidak bilang. Tapi kalau mau dibuat kriterianya siapa yang bisa. Nah itu keadilan. Kita membuat sesuatu untuk keadilan. Kemudian beradab. Ya, beradab ini kita orang Timur ini kan kita memiliki adat budaya. Ya, kalau ketemu orang tua kita mesti selamat, hormati. Ya, tapi kadang-kadang ini yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ya, kalau kami di orang roti kadang-kadang anak tertua merasa dia yang paling berhak sama ayah, karena dia sudah pernah jaga di mama dan di bapak. Tapi ketika papa dan mamanya mati di keluarga saudara perempuannya, dia pergi kemudian dia begitu, saya anak laki-laki. Pertanyaannya hanya laki-laki saja. Pernah berbuat apa? Ini kita ngomong tentang adat, kita ngomong tentang tradisi. Ya, nah tradisi-tradisi yang melukai ya kebersamaan itu perlu dihindari. Ya, jadi sopan santun ini kita lihat sekarang ini di media sosial ya. Pokoknya mau ngomong apa, mau maki kok apa, semua ada di situ. Ya, jadi orang bilang begini, dosa yang ada sekarang ini ada di Bayi Google. Bayi Google ini mau tanya apa sah? Anak nona sembunyi di mana, dia kasih tahu ada di Google. Dosa ada di situ. Google ini ada dua, dampak negatif, dampak positif. Ya, kalau sekarang kita mau bikin apa, tanya Bayi Google karena mana? Nanti dia jawab. Ya,
Nah, itu akan mempengaruhi ya relasi kita ya. Kemudian adil ini ada persamaan HAM ya. Ini mulai di mana-mana sudah ada ya. Di dalam undang-undang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam segala hal. Ya, ini mulai anak perempuan sudah mulai bisa menuntut saudara laki-lakinya untuk bagi harta. Ini omongan. Tapi kadang-kadang kita bertahun kembali ke adat istiadat. Kami orang Rote dulunya itu anak perempuan tidak dapat apa-apa, hanya dikasih sebidang tanah sebagai bagian untuk makan. Kalau lu mati kasih balik. Jadi saudara. Tapi sekarang tidak, karena menggunakan persamaan hak di depan hukum. Setiap anak memiliki hak yang sama dalam segala hal, termasuk warisan orang tua. Ya, tapi saya omong begini karena ini aturan. Yang ini juga kemudian pulang juga tadi pemerintah. Ketiga, persatuan Indonesia ya, ini penting. Ya, penting oleh karena apa? Kita ini kalau mencatat ya, itu ada 17.000 pulau. Ada 1.128 suku. Ya, suku yang paling banyak bahasanya itu ada di Alor. Alor itu bahasanya sih resminya 45. Dari antara misalnya Tumbau dan Tobau itu bahasanya beda. Orang Alor. Makanya kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi untuk kita. Bahasa persatuan. Ya, orang Timur di sini dengan orang Timur di ya, saya tidak tahu. Kalau orang Timur dari Solo, orang selalu menyebut Nakonete, artinya dari ya orang gunung. Bahasanya sama, hanya dalam lafal tertentu berbeda. Ya, ya. Kalau orang Timur di sini, misalnya contoh Kauriri dengan Kalili. Kauriri ini ada di sini, Kalili ada di TTS. Ya, Lene dan Rene. Di sini Rene, kok Lene? Rene. Di TTS Lene, itu artinya kebun. Beda hanya lafal. Rote itu kiji begitu kan? Itu ada 18. Nusa itu Belanda punya atau ya. Nah, ini kita mau persatuan. Ya, kita begini banyak agama suku, agama resmi. Ya, persatuan harus menjadi sebuah kenikmatan. Ya, makanya sebuah yang bersatu kita teguh. Apa? Bercerai-berai kita. Ya, nah ini arti ya, karena ada suku, ada ras, ada daerah ya. Ya, ini juga sekarang kalau di TTS jangan orang Timur dari Kabupaten Kupang coba pergi dari Bupati di TTS akan lama. Yang boleh dari Bupati TTS adalah dari Tengah Suaprata, Amanatut, Amanubat, Moro. Kalau bukan itu tidak ada lagi. Ya, orang sana mungkin di sini juga orang sana disebut dengan Antimeto, ya, atau di Amena, atau di Asal. Di sini juga toh. Ya, jadi 3 yang kita hidup di dalam satu masyarakat majemuk seperti itu masih ada gitu. Antimeto, atau di Asal, Amena. Amena itu pendatang, benar-benar pendatang, tidak kawin dengan orang situ. Tapi asal itu orang dari luar datang nikah dengan orang di TTS atau 3. Ya, itu contoh. Ya, nah kita kaitkan dengan suku kedaerahan ini juga menjadi soal. Ya, ya setiap tanggal 1 pasti ada bendera Kejorat muncul di mana? Irian. Ya, ada Gal, ada apa namanya? Maluku, RMS. Ya, dulu pernah ada kelompok anak-anak Timur yang kami jengkel bilang kami mau juga merdeka, kami mau gabung dengan Australia. Australia cuma bergabung, betul? Karena betul bangsa yang suku kerjaannya sedikit, tidurnya banyak. Ya, tapi mau hasilnya banyak. Ya, ya. Kalau kita sesama bangsa, mungkin kau pindah bergabung dengan Timor Leste, kau masih sebangsa. Ya. Prinsip kerjaannya bersama, kita berada dalam satu bangsa. Kita membutuhkan tumpangan yang lain. Ya, misalnya nanti Bapak dari bencana, kita kalau ada teman yang mengalami, kita tolong. Kita tidak bilang, oh ya dulu kosong, ejek-ejek atau semua kosong tidak boleh. Begitu. Ya, kita sebagai bangsa, ya harus punya empati terhadap
Yang berikut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, dalam yang pertama orang tua dulu dong, ada apa dulu sama-sama. Ya, jadi asas ini ada sebelum ada DPR ada apa, kita tuh ada dulu. Ya, bapak mama pemegang adat istiadat, atukus, ya, ya, aplena di dalamnya kan ada tukus atukus. Saya tahu ini karena saya ada di kehidupan orang mata, jadi saya belajar sedikit. Ya, nah sistem perwakilan ya ini bapak ini kan kita utus untuk kita tidak semua ikut apa, maka sistem kita adalah sistem perwakilan. Kalau kita mau apa, kita sampaikan kepada teman-teman di DPR. Ya, walaupun banyak yang kecewa tentang DPR ketika omong lain nanti lain, tapi bukan itu yang kita mau omong hari. Ya, jangan tanya bapak, kenapa tadi bapak ini datang dia omong ini kan itu kita tidak omong. Itu sudah berkaitan dengan pandangan orang masing-masing. Tapi kaitannya dengan ini adalah dalam segala hal kita tidak bisa hadir, maka suara kita titip melalui anggota DPR. Ya, kalau hari ini ada anggota DPR dapil sini, kalau Nasdem sama. Ya. Kalau semua DPR dari sini mengatakan bahwa jalan ini bagus, saya pikir ya jadi bagus. Tapi kembali lagi anggaran, ya nanti matahari anggaran, ya. Nah disitulah kita ngomong keadilan juga akan tidak ada di sini. Saya lihat ini sudah cukup lama. Sama dengan kami di Pogala juga dalam rumah dekat dengan Kabupaten Kupang. Dia masih dalam kawasan kota, tapi jalan masih belum. Tapi kita percaya, ya sistem keterwakilan ini lebih baik. Ya, karena kita tidak semua ramai-ramai mau apa kita sana mesti ada perwakilan. Kita titip suara kita melalui mereka. Ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, ini memiliki makna bahwa keadilan itu bagi kita semua dalam aspek kehidupan. Ya, pendidikan. Ya, pendidikan ini menjadi hal yang tidak boleh dilupakan oleh teman-teman di sini. Ya, ya, orang-orang dari Tumbang ini juga banyak yang memiliki pengetahuan karena sekolah. Ya. Jangan anak mau sekolah tuh, bapak bilang begini, anaknya RT itu ada, RW itu ada, semua itu ada. Lu sekolah bikin apa lagi? Lumayan lebih kau pakai bun dan lain-lain. Tuh pakai bun itu bagian dari pekerjaan anak-anak tahu. Kita ajar mereka. Tapi mereka memiliki kehidupan sesudah kita. Ya, saya pagi di kantor, sore musim begini saya cuma di sana karena saya ada asli tetap tidak duduk di rumah. Ya. Nah ini kita ngomong tentang keadilan dan ada aspek keadilan sekolah yang tadi kita bilang bantuan kalau memang ada yang harus dapat ya harus diberi ya keadilan dalam berbagai kehidupan ya relasi antara laki-laki dan perempuan ya di tempat lain saya sudah lihat walaupun di Suku Timur tapi sudah ada relasi perempuan sudah bisa jadi jubir nah, itu ada perkembangan ya kalau tidak mama atau di belakang ya nah jadi dari semua itu maka ada tantangan-tantangan yang kita hadapi ya agama ini sering dijadikan sumber perpecahan ya sekolah di luar negeri ulang tafsir ya sama dengan kami saya Pak Eres saya ada Pak Eres hukum. Tapi kalau Pak Eres dari DPR, saya punya buat satu dari ya, kantor lain, kemudian ada juga fakultas hukum yang sama yang saya ajak polisi, jaksa hakim, masalah yang sama, Om Eres ngomong lain, jaksa online, polisi. Karena apa? Karena memiliki kepentingan yang berbeda. Pengacara maunya supaya tersangkanya bebas, polisi dan jaksa maunya supaya orang masuk duit, susah datang bagi hakim maupun sama. Berdasarkan orang belok sedikit masih bilang ikut pengacara, belok ke sana bilang ikut jaksa. Itu sumber konflik sekarang itu di sini. Ya. Konflik di mana-mana, ya sungguh. Ya. Penegakan hukum yang tadi saya bilang, ya penegakan hukum ini juga ya viral itu adalah ya anggota HAM gitu ya.
semana-mana, tidak memandang bulu. Ya, kenapa kalau betul setelah ngomong bilang tidak memandang bulu? Bulu tanda dua, hitam dan putih, lurus dan kiri. Maka kehidupan kita hanya dua, jadi orang baik atau jadi orang jahat. Kalau kita korupsi itu kita menjadi bagian dari orang jahat. Ya, dan orang korupsi itu tidak saja ada di pemerintahan, di dunia agama juga ada di situ. Dong ada di situ. Setan dong ada berkumpul di situ juga. Ya, korupsi ini ada di mana-mana. Ya, ada yang bilang harus dihukum mati. Baik juga. Tapi yang dihukum mati itu adalah orang yang tidak bersalah, yang makan lain, yang masuk bui lain, kemudian dia mati sia-sia. Itu kenapa orang tidak mau putus hukuman mati, karena itu belum tentu dia yang makan. Peristiwa ya, terus kasus. Ternyata mereka di penjara, ya, dihukum mati, ujungnya ada orang yang membunuh, bukan padahal sudah mati. Ya, nah ini kita omong sistem politik yang tidak berjalan baik. Ya. Sistem politik yang berjalan tidak baik ini, kalau ini menang, di sana bakar-bakar. Nah ini itu soal. Ya, jadi ini tantangan. Ya, praktek KKN dalam segala hal. Ya, konflik peralihan kekuasaan. Lanjut Pak Rio. Ya, Undang-Undang Dasar ya, ini hukum dasar suatu negara, dasar penyelenggaraan negara, mengatur hubungan pemerintah dan warga. Ya, serta mengatur hubungan antar lembaga pemerintahan. Dan juga ada pembatasan, ya. Yang lain, ya, pembatasan kekuasaan, ya. Dulu kita membatasi DPR itu 5 tahun, nanti dia 5 tahun. Tapi belum ada pembatasan tentang berapa lama seorang anggota DPR ada di DPR setiap. Itu yang belum. Kalau kepala desa, pertanyaan sekarang di dunia akademik, kenapa kepala desa lebih tinggi dari presiden? Presiden 5, dong mau 9, tapi juga ditetapkan karena ada apa di sini? Pertanyaan ini juga lagi sedang dikaji. Kenapa yang lain main 5, kepala desa dong ini main 9 ke 7? Kenapa? Woi, terlalu ya. Jadi bapak desa dong di sini kalau 8 tahun, ya terlalu lama juga. Nah, terlalu lama kekuasaan, terlalu lama menurut ilmu politik. Kekuasaan terlalu lama itu cenderung korupsi, cenderung tergantung hak. Ya, oke, ya. Jadi ini pilar kedua, konstitusi. Segala sesuatu hak dan kewajiban. Kalau kita mau hak, kita harus punya kewajiban, bayar pajak. Pajak itu kewajiban, bukan hak. Ya, dan itu pemerintah sudah tetapkan. Hak kita apa? Hak kita mendapatkan pelayanan publik yang baik. Ya, di kantor desa harus dilayani secara baik karena hak kita sudah. Ini contoh di seputar itu. Ya, jangan ini mau urus sesuatu butuh 5 hari. Pelayanan publik yang baik itu adalah hari itu datang, hari itu selesai. Tapi kalau potong di kampung masih ada, karena kan kantor desa masih tutup. Bisa saja toh, ya karena kontrol tidak ada. Lanjut Pak Rio, kita karena tinggal beberapa waktu ya. Jadi kalau kita lihat undang-undang ini kan terakhir itu di amandemen, ya. Maka perubahan undang-undang dasar terutama bagian pembukaan itu tidak tersentuh. Ya. Yang tersentuh itu istilah kita bilang batang tubuh, pasang-pasang. Ya. Ya. Jadi ketika terjadi perubahan ini ada banyak komisi, ada komisi penyiaran, korupsi, ya, kepolisian, kejaksaan. Tetapi juga kembali ke hati nurani masing-masing. Mau komisi 2000 juga, tapi kalau pelaksana dan orang di dalamnya itu juga tidak bertakwa kepada Tuhan, sah-sah. Ya. Lanjut Pak. Ya, ini negara kesatuan ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk ya. Jadi negara kita adalah NKRI. Ya, satu kesatuan, tidak bisa terpisah dari Sabang sampai Merauke. Dari Niaga sampai Merauke itu sebuah kesatuan, ya, tidak terpisah, ya, dia tidak terpisah oleh laut. Karena ketika ada konvensi UNCLOS yang dulu bahwa setiap pulau itu hanya sampai di situ, itu sudah ternyata tidak. Kita diakui sebagai negara kepulauan, maka diambil garis batas itu 200 mil itu dari terluar. Kalau di Rote, kalau dia di dalam dari Kupang sampai Semau ke ujung. Ya, saya mau ke Sabu itu sudah laut bebas tidak, ya.
kita sudah mengikuti konvensi itu dan kita sudah ratifikasi, maka kita menjadi negara kepulauan. Ya, nah negara kepulauan ini butuh pemahaman kita bahwa walaupun kota di Tumbau ada di sana, tapi kita menyatakan bahwa kita ini satu kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita tidak boleh terpecah. Kami mau merdeka, kami mau berpisah. Itu kata-kata untuk memecah belah. Oleh karena ada saluran-saluran yang tidak dilaksanakan oleh teman-teman kita di DPR pusat. Ya, itu contoh ya berkaitan dengan ya. Nah, perubahan-perubahan berkaitan negara kesatuan Republik Indonesia ya itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh apapun. Ya, ya. Ini karena waktu nanti ya. Yang terakhir, ini pilar keempat, ini Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyan, ya. Semboyan ini ketemu SD, SMP, bahkan sampai sekarang. Semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Artinya apa? Berbeda-beda tapi sama. Bayangkan 1128 suku. Kalau semua menggunakan bahasa yang berbeda. Saya orang Rote, saya datang di orang Timur, saya bahasa Rote, Bapak dan bahasa Timur, kita semua ketawa apa yang kita ketawakan. Kan kita tidak tahu, ya. Kemudian ini semboyan ini, ya, kita beragam, budaya kita berbeda. Ada budaya yang sangat halus, ada budaya yang sedikit kasar, ada yang kasar. Bukan kasar dalam apa? Dia tidak lama. Orang Rote itu tidak lama. Orang Jawa, dia bisa menari semalam suntuk. Dia menari sendiri atau beberapa orang mereka menari pelan-pelan. Coba Bang Rod, suruh dia foto. Lebih dari setengah jam siap ambulans. Pasti. Orang foto itu tidak lebih dari 5 menit. 3 menit saja sudah agak susah. Ya, nah itu perbedaan keragaman kita. Orang Indonesia Timur itu menarinya itu riang gembira sampai mesti pakai parang. Ya, di sini juga pakai parang. Ya, ya. Di Solo juga tarian parang. Saya bawa orang Irlandia Utara ke satu tempat, mereka keluar itu pakai parang. Ini orang mau lari, saya bilang tidak. Ini kalian. Mereka paling takut dengan benda tajam. Saya bilang kalau pakai Sumba berarti tidak bisa jalan. Kan setiap orang Sumba kemana-mana itu pasti ada parang. Tapi parang itu tidak sembarang keluar dari sana. Orang Sumba kalau parang keluar dari sana mesti harus berdarah baru boleh masuk. Itu di Sumba Barat. Ya, karena saya pernah ada di sana. Kalau sana sudah begitu mesti ada. Kalau sudah potong orang, tunggu anjing bawa ayam lewat, potong supaya ada darah. Itu baru bisa masuk. Dia tidak boleh dikembalikan tanpa darah karena dia sudah dicabut. Ya, itu budaya. Ya, kebudayaan. Kita punya budaya macam-macam, menari, menyanyi. Ya, kayak kau menyanyi lagunya, ya, tapi muka sedih. Itu namanya menyanyi tanpa ekspresi. Ya, tapi itu budaya kita. Suara kita bagus. Orang NTT suara bagus, tapi mesti dipoles. Ya, cara menyanyinya kemudian agak sedikit. Ini foto menyanyi lagu itu cuma begitu terus ya. Nah, kapan kita juara? Orang kan lihat ekspresi. Nah, ini kita omong budaya kita banyak. Tenun ikat, ya, tenun ikat ini harus juga dilindungi. Ini tenun ikat ini sudah dibawa ke Jepara, datang sudah sarung timur dalam bentuk kain. Itu pelanggaran hak, tapi kita belum mencoba untuk melindungi. Kalau di tempat lain, karena bayar. Ya, jadi kita memiliki perbedaan budaya suku, tetapi kita dibikin dalam sebuah kesatuan, ya, dalam sebuah yang Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi sama, ya. Dan kalau ketua ini berbeda-beda dalam masing-masing, ya sudah, kacau sudah ini negatif. Ya, jadi mungkin ini perlu yang kita kembangkan dalam kehidupan kita adalah tercipta atau kita menciptakan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Harus rukun. Ya, rukun itu ketemu keluarga, betul. Ada orang yang ya kan di gereja ada yang pegang tangan tapi lihat di lain. Itu artinya pegang tangan yang tidak tulus. Ya, pegang tangan tapi tidak tulus. Atau biasanya orang roti kalau bilang sudah. Tadi potong subadama memegang tangan, nanti dia lihat. Subadama itu belum selesai. Kami masih akan ada kami kedua, kami ketiga. Karena dia bilang kami subadama, kenapa belum selesai? Ya,
saling gotong royong. Ya, yang tadi saya bilang ini, kami di Bugdale sekarang gotong royong betul seluruh. Setelah bilang kalau ada dana desa, kan pakai itu dana desa untuk pembersihan. Manajemen urusan bersama diusahakan musyawarah. Ya, jangan karena ada anak di sini yang sarjana hukum, baca cerita sudah apa? Ketolak polisi, ketolak juga tidak boleh. Kita duduk sama-sama untuk kita selesaikan secara keluarga. Tidak boleh kita gegabah karena kebetulan ketemu anak sarjana hukum, ya, dia datang juga bilang bahwa ini kota mesti mati, ya, sehingga orang ya, ketemu bilang begini, ini perkara ini kuburan satu jual tanah 5 hektar, kalah lain. Sedang kuburan tanah juga terus jalan lewat liliban pikir itu jalan rata. Ya coba-coba lompat pikir ada angin di situ kok ada dia. Nah, ya. Kemudian kesadaran mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya, misalnya ini contoh kalau di desa, kalau ada minta jalan kasih saya. Nanti ketemu tanah itu akan berharga. Ya, saya kasih contoh di kampung. Semua kalau jalan